Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Afifa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem pembelajaran pada ABK atau anak berkebutuhan khusus. Yang dimana terlebih dahulu kita mengenal definisi dari anak berkebutuhan khusus ialah anak yang memiliki kelainan dari kondisi normal sehingga memerlukan bantuan khusus. Dimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas, anak berkebutuhan khusus dapat dimaknai sebagai anak yang memiliki kondisi fisik, emosional, mental, sosial, dan kecerdasan atau bakat istimewa serta memerlukan bantuan khusus dalam pembelajaran. Di mana menurut ahli yakni Haji Sudarjo, ia menyatakan bahwa ABK adalah anak yang dalam pendidikannya memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak-anak pada umumnya, di mana mereka semua mengalami hambatan dalam perkembangan sehingga tidak sama dengan anak-anak sebayanya. Dan hal inilah yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus membutuhkan suatu penanganan yang khusus. Dan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif, yaitu bagi peserta didik yang memiliki kelainan maupun potensi kecerdasan dan bakat istimewa memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran seperti peserta didik pada umumnya. Jadi sudah sangat jelas bahwasannya anak berkebutuhan khusus sangat-sangat memiliki kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran seperti anak-anak pada umumnya. Nah, selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana proses pembelajaran pada anak-anak berkebutuhan khusus. Di antaranya kita akan mempelajari yang pertama ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunalaras, dan tunadaksa. Kita mulai dari tunanetra, yang dimana kita tahu bahwasannya tunanetra merupakan kondisi fisik seseorang yang kehilangan penglihatan, sehingga memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi perkembangannya. Di mana dampak nyata dari ketunanetraan tersebut ialah keterbatasan atau kehilangan alat orientasi yang utama. Ia mengalami kesulitan dalam melakukan mobilitas dan kesulitan bahkan tidak mampu membaca, menulis huruf bagi tunanetra yang sangat berat. Selanjutnya, ada beberapa hambatan tunanetra, diantaranya ialah tidak mampu mengenal objek yang berada di depannya, kesulitan dalam mengenal, menulis, dan membaca. Dan yang terakhir, ada keterbatasan melakukan perilaku sosial dengan benar. Lalu, bagaimana layanan pendidikan tunanetra? Di antaranya, karena keterbatasannya dalam melihat, maka anak-anak tunanetra mampu mengendalikan indera lainnya seperti indera peraba, indera pencium, dan indera pendengar. Di mana dalam indera peraba dan indera pencium ini dapat dilakukan gaya belajar seperti menggunakan gaya auditori, taktil, dan kinestik. Dan yang terakhir ada layanan pendidikan khusus yang kita tahu bahwasannya sekolah luar biasa SLB dapat menggunakan strategi pembelajaran dengan menggunakan media atau pendukung lainnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus tunanetra dengan bentuk buku braille, buku bicara, kaset, CD, e-book. Karena dengan melakukan metode ini, anak-anak tunanetra dapat mengendalikan indera pendengarnya untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada tunarungu, di mana kita tahu bahwasannya tunarungu adalah kondisi fisik seseorang yang kehilangan kemampuan mendengar, di mana hilangnya kemampuan mendengar berdampak pada seseorang baik mengenal lingkungan maupun berinteraksi. Meskipun demikian, ini tidaklah menjadi hambatan bagi penyandang tunarungu untuk melakukan aktivitas belajar. Nah, adapun hambatan pada tunarungu di antaranya ialah komunikasi, yang dimana komunikasi adalah salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh individu tunarungu, yang dimana ia mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memahami percakapan verbal atau tidak dapat mendengar instruksi dan peringatan yang telah disampaikan secara lisan. Nah, selanjutnya ada proses belajar lisan atau diskusi, yang dimana ini termasuk dalam hambatan dalam pendidikan. Selanjutnya ada
keterbatasan komunikasi jarak jauh, di mana dalam era digital dan komunikasi jarak jauh yang semakin berkembang, individu tunarungu mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan telepon atau berkomunikasi melalui video call, terutama jika tidak ada dukungan atau layanan khusus yang tersedia. Dan yang terakhir ada keterbatasan sosial, di mana keterbatasan sosial ini merupakan gangguan dari pendengaran juga dapat menyebabkan keterbatasan sosial, sehingga individu dengan gangguan pendengaran mungkin bisa merasakan terisolasi atau sulit berpartisipasi dalam aktivitas sosial yang melibatkan komunikasi verbal. Mereka mungkin merasa canggung atau tidak nyaman dalam situasi sosial yang ramai atau berisik. Nah, selanjutnya, bagaimana sistem pembelajaran pada tunarungu? eh, yang dimana sistem pembelajaran untuk anak tunarungu ini melibatkan pendekatan khusus yang memungkinkan mereka untuk memperoleh pendidikan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan anak-anak tunarungu ini adalah mereka yang mengalami gangguan pendengaran baik secara menyeluruh atau sebagian. Adapun sistem pembelajaran pada tunarungu, yang pertama bisa melakukan bahasa isyarat atau komunikasi alternatif. Bahasa isyarat adalah metode komunikasi utama yang digunakan oleh anak-anak tunarungu, yang dimana anak-anak ini mempelajari bahasa isyarat yang didasarkan pada gerakan tangan, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, PR dari guru dan staf yang ada di sekolah, mereka dapat mempelajari bahasa isyarat untuk dapat berkomunikasi dengan anak-anak tunarungu. Selanjutnya, teknologi bantu pendengaran, di mana teknologi seperti alat bantu dengar dan implan koklea membantu anak tunarungu dalam mendengar suara dan memahami ucapan. Dan sistem pendidikan anak tunarungu biasanya dilengkapi dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung penggunaan teknologi ini di dalam kelas. Dan hal ini yang memungkinkan anak tunarungu untuk mengikuti pelajaran dan berinteraksi dengan guru dan teman-teman di kelasnya. Nah, selanjutnya, sistem pembelajaran tunarungu bisa menggunakan pendidikan inklusif, yang dimana pendidikan inklusif adalah pendekatan di mana anak tunarungu dapat belajar bersama dengan anak-anak yang memiliki pendengaran normal. Mana dalam lingkungan inklusif ini, anak tunarungu memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sekelasnya yang dapat meningkatkan kemampuan sosial dan emosional mereka. Selanjutnya, ada kurikulum yang disesuaikan, di mana kurikulum untuk anak tunarungu perlu disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Pembelajaran visual menjadi fokus utama dalam pengajaran, dan mereka dapat menggunakan gambar, grafik, dan materi yang terilustrasi dengan baik. Selanjutnya ada dukungan spesialis, di mana anak-anak tunarungu pastinya membutuhkan dukungan khusus dari spesialis seperti guru pendamping pendengaran atau terapis bicara. Mana guru pendamping pendengaran ini bisa membantu anak tunarungu dalam mengakses kurikulum dan memfasilitasi komunikasi mereka dengan guru dan teman-teman sekelasnya. Dan perlu dicatat bahwasannya penting bagi setiap anak tunarungu memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran mereka harus disesuaikan secara individu, kolaborasi yang erat antara guru dan staf lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tunagrahita, yang dimana tunagrahita ini merupakan kondisi seseorang atau disabilitas intelektual, merupakan gangguan perkembangan belajar, penalaran sosial, dan kemampuan hidup, di mana kondisi ini dapat terlihat sejak lahir, semasa anak-anak maupun hingga dewasa. Adapun hambatan dari anak-anak tunagrahita ialah keterbatasan dalam kecerdasan umum, di mana anak dengan tunagrahita cenderung memiliki kemampuan intelektual yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak sebayanya, karena mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memahami informasi, mengingat, memproses, dan menggunakan pengetahuan. Selanjutnya, ia memiliki hambatan kesulitan dalam belajar,
yang dimana tunagrahita ini dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam belajar keterampilan akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung, di mana mereka mungkin memerlukan pendekatan antara belajar yang lebih individual dan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, ada kesulitan dalam keterampilan sosial, yang dimana anak tunagrahita ini mungkin menghadapi kesulitan dalam interaksi sosial dengan orang lain, karena mereka mungkin memiliki keterbatasan seperti memahami aturan sosial, ekspresi emosional, dan pengembangan hubungan sosial yang sehat. Selanjutnya, ada keterbatasan dalam komunikasi, di mana anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Mereka mungkin memiliki keterbatasan dalam bahasa, pemahaman, dan penggunaan kata-kata yang sesuai. Selanjutnya, ada eh, kesulitan dalam keterampilan motorik. Beberapa anak tunagrahita juga dapat mengalami keterbatasan ini karena eh, ia sulit mengenali keterampilan motorik kasar seperti berjalan, berlari, maupun keterampilan motorik halus seperti menulis dan menggambar. Selanjutnya ada hambatan adaptasi sosial, di mana anak-anak tunagrahita ini mungkin sulit dalam menyesuaikan diri dalam lingkungan baru atau perubahan rutinitas. Mereka mungkin memerlukan dukungan tambahan dalam menghadapi perubahan tersebut atau situasi yang tidak biasa. Nah, selanjutnya ada keterbatasan dalam mandiri, di mana tunagrahita ini dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk melakukan tugas-tugas sehari-hari secara mandiri seperti berpakaian, makan, atau mungkin merawat diri sendiri. Dan mungkin mereka memerlukan bantuan atau pendampingan dalam aktivitas sehari-hari ini. Dan penting untuk dicatat bahwasannya setiap anak tunagrahita adalah unik dan mungkin menghadapi hambatan yang berbeda-beda. Dalam membantu anak dengan tunagrahita, penting untuk menyediakan dukungan, pendidikan, pengasuhan yang tepat sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Lalu, eh, bagaimana dengan sistem pembelajaran anak tunagrahita? Yang pertama ialah evaluasi dan diagnosis. Kita dapat menggunakan langkah pertama dalam merancang sistem pembelajaran yang efektif dengan menggunakan evaluasi dan diagnosis terhadap kebutuhan dan kemampuan anak tunagrahita secara individu. Dan hal ini melibatkan pemeriksaan medis, tes kecerdasan, pengamatan perilaku, serta interaksi dengan keluarga dan tenaga pengajar. Selanjutnya, ada individualisasi, di mana anak tunagrahita dapat melakukan sistem pembelajaran yang dikembangkan secara individual untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Mungkin dalam beberapa kasus diperlukan program pendidikan khusus yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan anak. Selanjutnya, kita dapat melakukan pendekatan multisensori, yang dimana anak tunagrahita mungkin seringkali memiliki gaya belajar yang berbeda. Jadi, penting untuk menggunakan pendekatan pembelajaran multisensori, di mana pendekatan ini melibatkan penggunaan berbagai indera seperti visual, auditori, kinestetik dalam proses pembelajaran, misalnya menggunakan gambar, suara, sentuhan, dan gerakan dalam pengajaran. Yang terakhir, ada penggunaan alat bantu, yang dimana alat bantu dalam sistem pembelajaran anak tunagrahita bisa disesuaikan dengan anak-anak sesuai dengan kebutuhannya, yang dimana alat bantu ini dapat berupa bahan ajar yang visual, permainan pendidikan, komputer, atau perangkat lunak pendidikan khusus, dan lain sebagainya, di mana penggunaan alat bantu dapat membantu anak tunagrahita dalam memahami konsep secara lebih baik dan memperkuat pembelajaran mereka. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tunadaksa, di mana tunadaksa merupakan kondisi fisik individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, baik memang sakit atau akibat kecelakaan. Hal ini termasuk cerebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh.
Adapun hambatan tunadaksa diantaranya ialah keterbatasan motorik halus, yang dimana anak tunadaksa ini mengalami kesulitan dalam mengendalikan gerakan halus seperti menulis, menggambar, menggunting, dan keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas yang melibatkan penggunaan dengan tangan atau jari seperti menulis huruf, membaca, atau menggambar. Selanjutnya ada kesulitan koordinasi mata dan tangan. Yang dimana koordinasi mata tangan adalah keterampilan penting dalam pembelajaran, terutama dalam menulis, membaca, atau memanipulasi objek. Dan anak tunadaksa ini seringkali mengalami kesulitan dalam mengordinasikan gerakan mata dan tangan secara efektif yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengeja, membaca, menulis dengan baik. Nah, selanjutnya ada kesulitan dalam memanipulasi objek, mana keterbatasan motorik pada anak tunadaksa eh, mempengaruhi atau menghambat mereka dalam memegang, memanipulasi, atau mengendalikan objek-objek seperti pensil, buku, atau alat tulis lainnya. Hal ini dapat mempersulit mereka dalam menulis, menggambar, atau menggunakan alat-alat pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana sistem pembelajaran pada anak tunadaksa? Kita dapat melakukan modifikasi tugas, seperti anak memiliki kesulitan dalam menulis. Tugas tulis dapat diubah menjadi tugas yang melibatkan manipulasi objek atau penggunaan komputer. Jadi komputer bisa jadi komputer ini bisa menjadi alat untuk menggantikan proses tugas menulis ini, di mana penggunaan papan tulis elektronik atau papan keyboard khusus juga dapat membantu anak tunadaksa dalam mengekspresikan pemikiran mereka. Selanjutnya, pengembangan keterampilan motorik, yang dimana anak tunadaksa membutuhkan latihan dan pendekatan terstruktur untuk pengembangan mereka dalam keterampilan motorik, yang dimana terapi fisik dan terapi okupasi dapat membantu anak tunadaksa dalam meningkatkan keterampilan motorik halus dan koordinasi mata tangan mereka. Guru dan ahli terkait lainnya dapat bekerja sama untuk mengintegrasikan program-program ini ke dalam sistem pembelajaran. Nah, yang selanjutnya kita dapat penggunaan visual dan pengulangan, di mana anak tunadaksa sering mengandalkan indera visual dalam pembelajaran. Jadi, mereka dapat menggunakan gambar, grafik, diagram, dan visual lainnya guna membantu mereka memahami dan mengingat informasi lebih baik. Selain itu, pengulangan materi secara teratur juga penting untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan yang diperoleh. Dan yang terakhir, pastinya kolaborasi antara guru, ahli terkait, dan keluarga, di mana kolaborasi tersebut dapat berupa terapis fisik, terapis okupasi, dan keluarga anak tunadaksa sangat-sangat penting untuk mendukung pembelajaran yang efektif, di mana pertukaran informasi, strategi, dan saran dari berbagai pihak yang terlibat dapat membantu dalam menyusun pendekatan pembelajaran untuk anak-anak tunadaksa. Nah, selanjutnya ada tunalaras, yang dimana menurut Sucihati Somantri, ia menyatakan bahwa anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat, di mana mereka memiliki beberapa hambatan. Di antaranya ialah sering susah untuk mengendalikan emosi seperti kemarahan, kecemasan, kegembiraan, atau kesedihan. Jadi tingkat emosi dari anak tunalaras ini bisa berubah dalam sekejap waktu karena mereka dapat menunjukkan reaksi yang berlebihan atau tidak tepat dalam situasi sehari-hari yang biasa, mana mungkin memiliki periode emosi yang intens dan tiba-tiba terjadi dan berubah emosi tanpa alasan yang jelas.
Nah, selanjutnya, bagaimana sistem dari pembelajaran tunalaras? Di antaranya pastinya lingkungan yang mendukung, di mana penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, terstruktur, dan terorganisir. Hal ini mencangkup pengaturan kelas yang jelas, peraturan yang konsisten, serta memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan individu dari anak tunalaras. Selanjutnya, kita mampu menggunakan strategi regulasi emosi, yang dimana anak tunalaras ini sering mengalami kesulitan dalam mengelola emosi mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengajarkan mereka strategi regulasi emosi yang efektif. Hal ini bisa meliputi teknik pernapasan dalam, praktik relaksasi, pemahaman tentang emosi, dan pengembangan keterampilan penyelesaian masalah. Dan selanjutnya kita bisa melakukan pembelajaran sosial dan keterampilan komunikasi, di mana anak tunalaras mungkin mengalami kesulitan dalam memahami atau merespon orang lain, karena mereka perlu dibantu dalam mengembangkan keterampilan sosial seperti berbagi, mengambil giliran, berempati, dan berkomunikasi dengan jelas. Hal ini bisa dilakukan melalui permainan peran, permainan kelompok, atau latihan peran. Mereka dapat belajar tentang interaksi sosial yang sehat dan membangun hubungan yang positif. Selanjutnya, ada pemberian dukungan individual, yang dimana setiap anak tunalaras memiliki kebutuhan yang unik. Oleh karena itu, penting untuk memberikan dukungan individual yang sesuai, bisa melalui pendampingan individu, konseling, atau intervensi khusus lainnya yang membantu anak-anak dari tunalaras ini mengidentifikasi dan mengelola emosi mereka secara efektif. Dan yang terakhir, perlu dicatat bahwasannya kolaborasi dengan orang tua, tenaga pendidik, dan yang lainnya itu sangat-sangat penting, karena dengan komunikasi yang terbuka dan kerjasama tim dapat membantu dan dalam menyediakan strategi konsisten di rumah dan di sekolah, serta mengenali perubahan yang diperlukan dalam pendekatan pendidikan anak tunalaras. Dan yang terakhir, perlu dicatat bahwasannya penyandang disabilitas sangat mempunyai hak yang dapat mereka peroleh, yaitu pendidikan inklusif untuk mengakses pembelajaran bermutu di seluruh tingkatan dan jenis fasilitas pendidikan. Anak Indonesia, baik ABK ataupun normal, uh, sangat memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan proses pembelajaran. Maka dari itu, kita baiknya para guru, staf maupun keluarga harus mendukung kegiatan proses pembelajaran anak dengan baik guna menciptakan generasi-generasi muda Indonesia yang pintar dan cerdas. Baik, mungkin cukup sekian kesempatan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Nur Afifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.